Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang jawaban saya. Jawaban dari pertanyaan yang ada di kolom komentar di galeri dan tentang rincian keris yang lengkap. Gimana? Pertanyaan seperti itu. Kita sebelum membahas tentang rincian, kita harus tahu dulu tentang makna daripada rincian. Rincian itu apa? Rincian itu adalah perlengkapan yang ada pada keris. Dan setiap perlengkapan ini tidak sama. Kenapa? Karena beda dapur, rinciannya pasti beda. Karena rincian itu mengikuti keris. Jadi keris seperti ini, rinciannya seperti ini, artinya dapurnya seperti ini. Jadi tentang rincian itu keris satu dengan keris satunya pasti beda, kecuali kemungkinan mirip-mirip, mungkin motifnya agak sama, dapurnya agak sama, itu miripnya. Kata kita ini kita lepas ya, biar dikasih enak. Nah ini seperti ini ya, seperti keris ini. Keris ini dapurnya adalah dapur sengkelat. Kenapa dikatakan sengkelat? Karena looknya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dapurnya dapur sengkelat, dapur ya. Nah, sekarang kita ke bahannya ini ya. Kalau dalam keris ini dinamakan peksi. Ini dinamakan peksi ya. Ini dinamakan peksi. Apa itu peksi? Nah, ya kan, peksi ini adalah ya, yang di bawah, paling bawah. Biasanya berbentuk bulat dengan garis tengah sekitar 5 mili ya, atau setengah senti. Tepat di pangkal keris meruncing bagaikan rebung bambu sepanjang 7. Ini namanya peksi. Bagian peksi ini dibuat dari bahan yang sama dengan bilahan keris. Jadi bahan peksi ini pasti sama dengan ini. Ada juga yang terlihat berpamor karena bentuknya juga dari bilahan juga. Hanya peksi ini tidak mempunyai rincian, tidak mempunyai perlengkapan apa-apa. Kegunaannya peksi ini untuk tempat ukiran keris atau tangkai. Nah, tangkai ini ya. Nah, ini namanya peksi. Nah, naik ke atas ini namanya, nah ini namanya gonjo. Nah, kenapa gonjo? Pada proses pembuatan keris, sang empu akan memotong sebagian bahan keris yang ditempa sempurna. Kali ini dipotongkan pasti sama dengan ini. Nah, adapun gonjo itu ada beberapa. Ada yang ini namanya ya, gonjo susulan. Ini namanya gonjo susulan ini. Kenapa dikatakan gonjo susulan? Karena ini dengan ini keris sudah jadi baru dimasukkan, namanya gonjo susulan. Ada juga yang namanya gonjo iras. Gonjo iras ini lurus begini, cuma diketetok itu gonjonya, seperti keris ini. Nah, ini sebagai contoh ya, ini dapurnya nobus ini. Nah, ya, ini gonjonya gonjo iras. Kenapa gonjo iras? Karena menyatu, cuma digenjot. Ini kalau bilang gonjonya gonjo iras ya kan, nggak ada. Kalau ini kan ada, ini susulan. Ya, ini susulan, ini iras, ini susulan. Beda. Ada lagi nanti gonjo ulung, tapi beda ya. Itu kita nggak usah dulu ya. Kalau gonjo susulan itu mempunyai rincian yang sama. Jadi gonjo ini mempunyai rincian atau perlengkapan. Nah ini kan mempunyai perlengkapan ini. Ini kan oleh perlengkapan ya. Ini kalau diginikan, ini kayak udah cecak. Nah iya. Nah, makanya dikatakan ada namanya bagian depan itu karena udah cecak. Nah, bagian belakang dinamakan leher atau bulu melet.
Selanjutnya yang perut ini ya, yang perut ini, nah, atau gendok, ini dinamakan perut atau gendok. Nah, makanya di gendok ini pasti lebih besar. Kenapa? Karena untuk tempatnya atau lubang yang pas untuk tangkal keris ini, makanya ini harus rapet. Nah, ini sirah cecak karena dikatakan ya. Tapi gonjo ini ada banyak loh ya macamnya. Kalau ini, nah ini gonjo ya. Ini gonjonya termasuk gonjo wuwung atau batok mengkurep. Ini wuwung atau batok mengkurep. Ya. Kalau seperti ini gonjonya. Ini kan udah beda nih, motif loh ya. Gonjo itu ini wilut. Ada gonjo dungkul, ada gonjo kelap lintah. Jadi beda-beda. Ini kan wilut, ini ada beda. Bentuknya ini loh ya. Bentuknya ini kan beda. Ini batok mengkurep, ini gonjo wilut. Makanya bentuk-bentuk gonjo itu beda-beda. Nah, makanya kita bahas ini. Ini namanya sirah cecak, ya kan? Ada gulu melek, waduk perut, lah sabitron. Nah, ada sabitron juga. Sabitron ini tengah ini ya, namanya sabitron. Lubang. Ada sabitron. Ya, makanya, yuk aneh-aneh lah. Bukan aneh-aneh sebenarnya. Kita aja nggak memahami, tapi sebenarnya bentuk-bentuknya itu udah beda. Kayak ini gonjo cecak karena menurut kecak seutuhnya ya. Ini kecak adanya, ini beda. Ada gonjo tekek, gonjo nguceng mati, batok mengkurep, sabit lontal, wilut, nyangkem kodok, banyak. Nah, setelah gonjo ada atas lagi namanya bongkot. Nah, bongkot itu pucuknya keris itu. Nah, bongkot. Makanya rician itu ada banyak. Ini kan bongkot ini. Bongkot pangkal kerisnya banyak. Ini paling banyak. Ini kan pangkal ini. Ini kan pangkal ya. Nah, inilah yang saya bilang ini. Ini riciannya paling banyak lah. Ini kan rician juga, tapi kan ini rician lah. Makanya saya bilang setiap dapur itu tidak sama. Ini gonjonya iras, tapi kan ini nggak ada motifnya. Riciannya kan nggak ada ini. Nah, ini rician kan nggak ada. Riciannya kan nggak ada ini, ya kan? Ini kan lurus tok. Kalau ini kan ada ornamennya ini. Nah, ini kan ada ornamen, ya. Ini ada lah. Nah, ini ada lah. Nah, ya kan? Ini ada. Ini juga ada. Ini juga ada, ya kan? Ini termasuk dalam ricikan. Ini ada namanya semua. Ada namanya bawang sebungkul. Nah, apa itu bawang sebungkul? Nah, bawang sebungkul ya. Ada bawang sebungkul. Ada kembang kacang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada namanya kembang kacang. Yang jelas ini satu tadi apa? Pesi ya. Nomor 2 adalah gonjo. Nah, nomor 3 adalah sirah cecak, kan? Nah, ini sirah cecak. Nah, ini yang belakang ini lah. Ini belakangnya, ini kan ada anunya, cendil-cendilnya ini loh. Ini termasuk rician loh ini. Nah, ini namanya kenyut atau ekor. Ini kenyut atau ekor. Nah, ini ada ini. Nah, inilah ya. Ini namanya rondo. Nah, ada rondo. Lah, rondo ini depannya rondo ini ada ini. Nah, ini namanya tingil. Nah, ini ada namanya tingil. Nah, makanya banyak. Kalau mau diekspos kan banyak lah. Ini yang atasnya masih sama dengan gonjo. Nah, ini kan ini tingil. Nah, ini atasnya gonjo. Namanya ripandan ini. Ini namanya ripandan. Nah, setelah itu masuk ke keris. Nah, ini kan masih gonjo ini ya. Ini masih gonjo. Nah, setelah itu masuk ke keris. Harusnya kalau di sini ada lagi, di sini ada lagi ya. Di sini ada lagi. Itu ada namanya greneng. Kalau di sini ada ini namanya greneng. Ini kalau ada greneng. Setelah itu ke sini. Nah, ini. Selanjutnya ini kan dulu ini namanya kembang kacang ya. Ini ada gininya tapi hilang. Tapi di atas kembang kacang ini kalau ada kayak seperti ini, motif seperti ini ya. Motif seperti ini. Ada gawilannya gitu ya. Gawilannya kayak ukiran nih, potongan nempel di sini. Nah, itu namanya jenggot. Kalau ada di sini namanya jenggot. Kalau yang ini kan seharusnya ada gininya ya, makanya setiap rician itu nggak sama. Itu namanya kembang kacang. Lah ini ada toh, bawahnya kembang kacang ini ada ini. Nah, ini namanya jalen ini.
namanya jalen ya. Namanya jalen. Oke. Namanya jalen. Oke, pembahasan kita tentang rije-rijean keris akan kita lanjut di hari yang lain. Sedikit-sedikit, semoga sedikit wawasan yang saya miliki bisa menambah hasanah juga wawasan tentang rijian-rijian keris, apa itu namanya rijian dan bagaimana. Tentu wawasan saya masih sangat sedikit. Sebagai tambahan bahwa saya selalu ingin belajar, semoga bisa sharing dengan para pecinta Tosanaji untuk melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya umumnya Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.